Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perangkat Lunak Komputer, Pengelolaan Perangkat Lunak, Konsep Jaringan Komputer, dan Konsep Internet. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Salsa Sabrina Azahra, NPM 211200035 sebagai moderator. Adapun anggota kelompok saya yaitu Yolanda Octavia Bancin, NPM 211200066, Elsie Yulianti Pakpahan, NPM 211200028, dan Apriani Poniati Simamora, NPM 211200011. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Yolanda Octavia Bancin. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Data elektronik tersebut meliputi instruksi atau program yang nantinya akan menjalankan perintah khusus. Perangkat lunak juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud fisik yang diinstal dalam sebuah komputer atau laptop agar bisa dioperasikan. Perangkat lunak atau software juga merupakan bagian tidak terpisahkan pada sistem komputer, yaitu sebagai jembatan dengan perangkat keras atau hardware agar komputer bisa dipakai untuk berbagai kebutuhan. Sebuah komputer, baik PC maupun laptop, memiliki 3 komponen utama yaitu yang dinamakan hardware atau perangkat keras, software perangkat lunak, dan brainware atau pengguna. Sejarah perangkat lunak. Perangkat lunak pertama kali digagas pada pertengahan tahun 1800-an oleh Charles Babbage, namun baru dikenalkan secara resmi kepada khalayak pada tahun 1935 oleh Alan Turing. Lalu esainya yang berjudul Nomor Komputasi dengan Aplikasi ke Masalah Easy Doing. Alan Turing yang merupakan seorang ahli matematika menjadi orang yang pertama kali mencetuskan bahwa komputer dapat menjalankan beragam program dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Selain itu, pada tahun 1930, Alan Turing juga menjadi penemu dari mesin Turing, yaitu sebuah alat yang dapat menjalankan serangkaian perintah. Sementara untuk data software sendiri, dicetuskan oleh John Tuchov yang juga berprofesi sebagai ahli matematika pada tahun 1958. Dalam perkembangannya, perangkat lunak terbagi ke dalam 4 era yaitu yang pertama yaitu era pemula, yang kedua era stabil, yang ketiga era mikro, dan yang keempat adalah era modern. Fungsi perangkat lunak atau software yang pertama yaitu menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer yang dibagi menjadi sistem operasi atau sistem pendukung. Yang kedua, mengatur berbagai hardware untuk bekerja secara bersama-sama. Yang ketiga, mengidentifikasi program. Yang keempat, menghubungkan software-software lain dengan hardware. Yang kelima yaitu menerjemahkan setiap instruksi-instruksi ke dalam bahasa mesin kepada software-software lain sehingga dapat diterima oleh hardware. Untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh Elsie Yulianti Pakpahan. Baik, saya akan menjelaskan materi yang kedua tentang pengelolaan perangkat lunak. Bagian yang pertama mengenai pembagian perangkat lunak. Perangkat lunak atau software dibedakan menjadi 4 bagian. 1. Perangkat lunak sistem operasi. Sistem operasi merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengendalikan pelaksanaan program-program pada komputer, termasuk dalam pengaturan perangkat keras dan sistem input-output. Contoh dari sistem operasi yaitu Microsoft DOS, Microsoft Windows, Unix, Linux, Macintosh, dan lain-lain. 2. Perangkat lunak bahasa. Program ini merupakan aplikasi penerjemah bahasa atau perintah yang diberikan manusia diubah menjadi bahasa mesin atau bahasa pemrograman, di mana dengan bahasa pemrograman tersebut perintah-perintah yang diberikan manusia akan dapat diterima dan dijalankan komputer dengan baik. Contoh bahasa pemrograman yaitu PHP, Pascal, Java, Delphi, Visual Basic, dan lain-lain. 3. Perangkat lunak program aplikasi. Program aplikasi merupakan perangkat lunak yang dibuat dengan kemampuan dan fungsi-fungsi tertentu sesuai dengan kebutuhan manusia. Contohnya itu dalam pengolahan angka,
ada perangkat lunak berupa Microsoft Excel dan lain-lain. Dalam pengolahan kata terdiri dari Microsoft Word, WordPerfect, dan lain-lain. Dalam pengolahan citra atau gambar terdiri dari perangkat lunak Adobe Photoshop dan lain-lain. 4. Perangkat lunak program bantu atau utility. Program bantu ini merupakan perangkat lunak yang dibuat untuk membantu sistem operasi. Contohnya yaitu Mozilla Firefox, FLV Player, PC Tools, Antivirus Winamp, dan lain-lain. Bagian yang kedua mengenai jenis-jenis perangkat lunak dan fungsinya. Terdapat banyak jenis-jenis perangkat lunak. 1. Perangkat lunak pengolah angka. Perangkat lunak pengolah angka berkaitan dengan pemrosesan data berbentuk angka. Perangkat lunak ini dapat membuat tabel, diagram, mengerjakan hitungan, dan memasukkan data berupa angka. Contoh perangkat lunaknya yaitu Microsoft Excel, Casprint, OpenOffice Calc, Star Office, dan lain-lain. 2. Perangkat lunak pengolah kata. Perangkat lunak ini disebut juga dengan word processing, berhubungan dengan pembuatan dokumen, penyuntingan, maupun pengaturan dokumen. Contoh perangkat lunaknya yaitu Microsoft Word, OpenOffice Writer, Lotus Word, WordPerfect, dan lain-lain. 3. Perangkat lunak pengolah data. Perangkat lunak ini berkaitan dengan pengendalian data dalam jumlah yang besar, atau database. Fungsinya adalah untuk membuat data, menimang, menyaring data dengan persyaratan khusus, dan membuat laporan. Contoh perangkat lunaknya yaitu Microsoft Access, Foxbase, SPSS, dan lain-lain. 4. Perangkat lunak pengolah gambar. Perangkat lunak pengolah gambar berkaitan dengan desain grafis, membuat atau menyunting gambar, dan lain-lain. Biasanya perangkat lunak ini banyak digunakan dalam media penjualan dan periklanan. Contoh perangkat lunaknya yaitu Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, dan lain-lain. 5. Perangkat lunak presentasi. Perangkat lunak ini digunakan untuk membuat file presentasi, di mana perangkat lunak ini dapat memasukkan objek berupa gambar, audio, video, dan lain-lain. Contohnya yaitu Microsoft PowerPoint, K-Presenter, OpenOffice Impress, dan lain-lain. 6. Perangkat lunak jaringan PC. Perangkat lunak ini merupakan model perangkat yang didesain untuk membantu perangkat keras PC dalam menjalankan perannya. Contohnya yaitu Microsoft Network Monitor, Angry IP Scanner, Wireshark, dan lain-lain. 7. Perangkat lunak kreasi grafis. Perangkat lunak ini berhubungan dengan desain grafis yang bermanfaat untuk wujud komunikasi visual dalam memberikan data secara interaktif. Contoh perangkat lunaknya yaitu Adobe InDesign, Adobe FrameMaker, Picture Manager, dan lain-lain. 8. Perangkat lunak browser. Perangkat lunak ini berfungsi untuk memudahkan pengguna komputer dalam mencari dan membuka data melalui situs. Contohnya yaitu Mozilla, Chrome, Google, Internet Explorer, dan Opera. 9. Perangkat lunak chatting. Perangkat lunak chatting berfungsi untuk memberi dukungan kegiatan komunikasi antar pengguna dalam jarak yang dekat maupun sangat jauh tanpa batasan jarak dan waktu, seperti bertukar pesan di antara penggunanya. Contoh perangkat lunaknya yaitu WhatsApp, Messenger, Line, Facebook, dan lain-lain. Materi yang ketiga akan Sabrina Azahra. Baik, saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu konsep jaringan komputer. Jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain, dan digunakan untuk berbagai sumber data. Sejarah jaringan komputer pertama kali dimulai dari munculnya ide atau gagasan untuk menggunakan satu komputer secara bersama-sama. Pada tahun 1950, saat superkomputer berhasil diciptakan, saat itulah sistem TSS atau Time Sharing System juga ditemukan. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1982,
Transmission Control Protocol atau TCP, berhasil ditemukan. Kemudian, pada tahun 1984, Domain Name System atau DNS juga telah ditemukan. Dan momen paling bersejarah lahir pada tahun 1990, di mana Tim Berners-Lee mencetuskan program World Wide Web atau WWW. Ada 6 jenis jaringan komputer. Yang pertama, PAN atau Personal Area Network. Jenis jaringan ini mencakup wilayah yang lebih kecil, misalnya pada kantor dan rumah. Biasanya banyak digunakan untuk keperluan internet serta printer, dan tidak memerlukan resource yang besar. Yang kedua, jaringan LAN atau Local Area Network. Jaringan LAN berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Contohnya pada sekolah, kantor, maupun rumah. Yang ketiga, jaringan CAN atau Campus Area Network. Jaringan CAN dapat dibilang memiliki kesamaan dengan MAN, namun lebih terbatas dalam ruang lingkup kampus atau akademik. Untuk jaringan ini lebih banyak digunakan untuk keperluan praktek lab, email, pembaruan kelas, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada MAN atau Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lain dalam ruang lingkup kota pada jaringan yang sama. Jenis jaringan ini lebih besar dari jaringan LAN. Yang kelima, jaringan WAN atau Wide Area Network. WAN merupakan kumpulan dari LAN yang tersebar secara geografis. Jaringan WAN cenderung untuk menggunakan teknologi seperti ATM, X25, serta frame relay untuk konektivitas jarak yang lebih jauh lagi. Yang keenam, VPN atau Virtual Private Network. VPN merupakan salah satu solusi untuk menyediakan koneksi internet yang lebih aman. VPN dapat membuat jalur aman untuk kebutuhan transmisi data. Macam-macam perangkat jaringan komputer. Ada 9 macam perangkat jaringan komputer. Yang pertama, server. Berfungsi sebagai tempat atau media untuk menyimpan informasi serta mengelola jaringan komputer. Kedua, NIC atau Network Interface Card. NIC dapat disebut juga dengan LAN Card Expansion Board, yang digunakan supaya komputer dapat terhubung dengan jaringan. Yang ketiga, kabel jaringan. Kabel merupakan media untuk menghubungkan satu perangkat dengan perangkat yang lain. Yang keempat, hub dan switch. Switch merupakan perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer. Yang kelima, router. Router adalah perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan LAN ke dalam suatu jaringan WAN, serta mengelola lalu lintas dari data di dalamnya. Yang keenam, ada bridge. Bridge adalah sebuah piranti yang digunakan untuk meneruskan lalu lintas antara segmen jaringan berdasarkan informasi pada sebuah data link. 7. Modem merupakan perangkat yang digunakan untuk menghubungkan antara perangkat komputer dengan penyedia layanan internet atau disebut juga dengan Internet Service Provider atau ISP. 8. Repeater adalah suatu perangkat yang berfungsi untuk memperkuat dan meregenerasi jaringan dan sinyal yang masuk. Kelemahan dari repeater sendiri adalah tidak dapat melakukan filter traffic dalam jaringan. Yang kesembilan, wireless card. Wireless card merupakan perangkat yang wajib digunakan apabila Anda ingin terhubung dalam jaringan nirkabel. Rata-rata komputer jenis terbaru sudah menggunakan perangkat yang mendukung wireless card. Namun Anda juga bisa menambahkan sendiri pada komputer Anda. 5 manfaat jaringan komputer, yaitu yang pertama, untuk berbagi dokumen. Yang kedua,
untuk menjaga dan memanajemen keamanan data. Yang ketiga, kemudahan dalam berkomunikasi. Yang keempat, menyampaikan informasi secara cepat. Dan yang kelima, membantu aktivitas manusia. Dan materi yang terakhir akan disampaikan oleh Apriani Poniati Simamora. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep internet. Satu, pengertian internet. Apa itu internet? Internet adalah suatu jaringan komunikasi memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan elektronik yang lain dengan tepat dan cepat. Jaringan komunikasi tersebut akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dan frekuensi yang telah disesuaikan. Untuk standar global dalam penggunaan jaringan internet sendiri menggunakan TCP atau IP. Istilah TCP atau IP merupakan bentuk protokol pertukaran paket yang digunakan oleh berbagai pengguna global atau dunia. Kemudian, proses untuk menghubungkan antara rangkaian internet disebut dengan internet working. Menurut salah satu ahli dalam bidang IT, Ono W. Purbo menjelaskan bahwa pengertian internet adalah suatu media yang digunakan untuk mengefisienkan proses komunikasi menggunakan aplikasi seperti website, email, atau VoIP. 2. Sejarah internet. Selanjutnya masuk pada sejarah internet pertama kali di dunia sekitar tahun 1960-an. Departemen Pertahanan Amerika melalui ARPA atau Advanced Research Project Agency membuat sistem jaringan yang diberi nama ARPANET. ARPANET sendiri merupakan cikal bakal lahirnya teknologi jaringan. Di Amerika sendiri, teknologi jaringan masih dipakai oleh kalangan terbatas di ruang lingkup kampus sekitar tahun 1980-an. Kemudian, protokol standar TCP atau IP mulai dipubliskan pada tahun 1982, sekitar tahun 1986, didirikanlah NSF-Net atau National Science Foundation Network yang menggantikan peranan dari ARPANET untuk mewadahi kegiatan riset dan penelitian di Amerika. Dan pada tahun 1990, ARPANET mulai diturunkan dan dengan layanan yang sama, World Wide Web atau WWW mulai diperkenalkan oleh CERN. Dan akhirnya, pada tahun 1993, mulai dikembangkan Internet untuk mendaftarkan nama domain dari publik. Untuk sejarah internet di Indonesia sendiri, mulai masuk pada tahun 1994, yang diperkenalkan oleh beberapa orang ahli di bidang teknologi informasi saat itu. 3. Perkembangan internet. Setelah mengetahui sejarah internet singkat mulai dari terbentuknya internet pertama kali, berikutnya akan membahas mengenai perkembangan dari internet secara global. Dari tahun ke tahun, perkembangan internet mengalami perubahan yang signifikan dari segi cakupan, transmisi, kecepatan, dan penggunaan. Dari segi cakupan sendiri meliputi skala wilayah atau batas tersedianya jangkauan akses internet di wilayah tertentu. Saat ini banyak negara yang berlomba-lomba untuk memperluas jaringan menggunakan satelit. Dengan adanya satelit, maka mampu untuk menjangkau wilayah yang lebih luas. Perkembangan internet pada transmisi paket data yang digunakan. Untuk saat ini, proses transmisi data yang dilakukan sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena didukung oleh banyak teknologi terbaru dan lebih modern, yang sesuai dengan konsep dan pengertian internet, dari sisi kecepatan, banyak industri teknologi yang mengembangkan beberapa generasi jaringan, mulai dari 2G, 3G, 4G, dan 5G. Tentunya untuk dapat menggunakan teknologi jaringan internet 5G membutuhkan resource yang cukup besar bagi suatu negara. Dan terakhir, perkembangan internet dari segi penggunaannya. Pengembangan teknologi informasi tidak ada habis-habisnya sehingga banyak sekali perubahan yang terjadi dari informasi, komunikasi, dan perangkat yang digunakan. Jika awal pengembangan internet digunakan untuk kebutuhan riset militer, maka untuk sekarang ini cakupannya lebih banyak lagi seperti penggunaan untuk bidang pendidikan, sosial, politik, budaya, militer, komunikasi, informasi, bisnis, dan lain sebagainya. 4. Manfaat internet. Berikut ini beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan internet sebagai berikut. 1. Bidang bisnis. Terkait dengan bidang bisnis sendiri, banyak sekali manfaat internet dan keuntungan yang dapat digunakan seperti pembuatan website usaha, e-commerce, bisnis startup, dan industri kreatif yang lainnya. 2. Dalam bidang pendidikan. Di dalam bidang pendidikan sendiri, penggunaan internet adalah salah satu faktor penting yang membantu dalam proses belajar dan pembelajaran. Yang ketiga, bidang informasi. Saat ini banyak sekali informasi bermunculan melalui berbagai perangkat yang ada. Hal tersebut karena internet adalah penyedia sumber informasi yang dirasa lebih efektif daripada harus menonton atau memakai media elektronik seperti radio, televisi, dan koran yang mendapatkan informasi dan berita aktual secara tepat. 4. Bidang kesehatan. Banyak sekali referensi kesehatan dan jasa untuk layanan pengobatan secara online. Hal tersebut merupakan bentuk manfaat internet dalam bidang kesehatan. Anda cukup mencari berbagai kebutuhan seperti obat, resep, gaya hidup yang sehat, dan rujukan rumah sakit melalui media internet.
5. Bidang sosial dan hiburan. Bidang terakhir yang banyak dimanfaatkan oleh generasi milenial adalah penggunaan internet untuk mengakses berbagai situs dan media sosial yang ada seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. 5. Dampak negatif dari internet. Berikut ini merupakan beberapa dampak negatif yang dapat terjadi dari penggunaan internet yang tidak terkontrol atau termonitoring dengan optimal. 1. Timbulnya cybercrime. Dampak negatif yang pertama adalah menimbulkan banyak kejahatan seperti kasus peretasan data atau penipuan online. Selain itu, juga dapat memicu terjadinya hacking, spamming, atau cracking yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. 2. Pembuatan dan penyebaran konten ilegal. Selanjutnya, dalam internet juga berpotensi untuk menyebarkan konten berupa video atau tulisan yang mengandung unsur pornografi atau pornografi. Yang terakhir ada penyebaran ujaran kebencian. Dampak yang terakhir adalah internet sebagai media untuk memanipulasi atau mengembangkan praktik ujaran kebencian secara masif. Hal tersebut dikarenakan dalam internet sendiri banyak kurangnya pembatasan konten yang dianggap berbahaya dan dapat menyebabkan adanya berita palsu atau hoax. Sekian hasil presentasi kami. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dapat menuliskan pertanyaannya pada kolom komentar. Terima kasih.